Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Anggraheni dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar dengan NPM 201030306 kelas IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari gerak melingkar beraturan dengan menggunakan Scratch. Nah, sudah terlihat kode-kode yang digunakan untuk memulai simulasi. Yang pertama yaitu ada icon bendera digunakan untuk memulai dari simulasi. Untuk T-nya dibuat 0 dengan omeganya 10, X0-nya 0, kemudian Y0-nya dibuat dengan 240 dengan jari-jari 100, dengan rumus X0-nya yaitu R dikali cos omega T. Untuk Y0 menggunakan rumus R dikali sin omega T. Kutu X-nya X, Y-nya Y, kemudian ada erase all, ada set pen color 2 dengan warna kuning, lalu set pen size 2 dibuat dengan ukuran 4, repeatnya 62, pen up di sini ada pen down, kemudian X-nya menggunakan rumus R dikali cos omega T, Y-nya menggunakan rumus R dikali sin omega T, dengan menggunakan change T-nya sebesar 0,6, kutu X-nya X, Y-nya Y, lalu menggunakan sound-nya pop. Pada rumus ini, mengapa X0-nya digunakan menggunakan cos, sedangkan Y0-nya atau Y menggunakan sin? Hal tersebut supaya pergerakan dari bolanya ke atas atau searah dengan berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika X0-nya dibuat sin, kemudian Y0-nya cos atau kebalikannya, lalu X-nya sin dan Y-nya cos, maka pergerakan dari icon buminya akan searah dengan jarum jam. Mari kita lihat pergerakan dari gerak melingkar beraturan. Nah, terlihat titik-titik yang dilewati oleh icon planet bumi. Terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, jika jari-jari gerak tetap dan kecepatan sudut berubah, apa yang terjadi? Jika jari-jarinya kita buat tetap dan omeganya kita ubah menjadi 100. Yang terjadi adalah dapat terlihat bahwa ketika omeganya diperbesar menyebabkan titik-titik lintasan yang dilalui menjadi semakin renggang. Jarak antar titik-titik ini semakin renggang atau lebar. Kemudian pergerakan dari icon planet bumi di sini itu akan semakin cepat bergantung dengan seberapa besar omeganya. Kemudian ketika omeganya kita turunkan, yang terjadi adalah dapat terlihat bahwa titik-titiknya menjadi lebih rapat, dan kecepatannya juga semakin menurun. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu, jika kecepatan sudutnya tetap atau omeganya dibuat tetap dan jari-jarinya diubah, apa yang akan terjadi? Tadi kan jari-jarinya 10, maka kita kembalikan lagi dengan jari-jari 10. Lalu kecepatan jari-jarinya kita ubah menjadi 200. Nah, dapat terlihat apabila jari-jari diubah menjadi lebih besar, maka membuat jari-jari lintasannya atau keliling lintasan yang dilalui oleh icon planet bumi menjadi semakin lebar. Ketika jari-jarinya diperkecil,
Ketika jari-jarinya diperkecil, membuat lintasannya menjadi lebih rapat dan jari-jarinya itu menjadi semakin sempit. Jari-jarinya menjadi semakin kecil dan keliling lintasannya menjadi semakin kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa omega bergantung dengan kecepatan, atau bisa dikatakan bahwa omega sebanding dengan kecepatan dan berbanding terbalik dengan jari-jari. Ketika omega diperbesar, maka kecepatan pergerakan dari ikon planet bumi, pergerakan dari ikon planet buminya akan semakin cepat. Sebaliknya, apabila omeganya diperkecil, menyebabkan pergerakan dari ikon planet bumi menjadi semakin lambat. Lalu, ketika jari-jarinya diubah, omeganya tetap dan jari-jari diubah, menyebabkan perubahan pada keliling lintasannya. Apabila jari-jarinya diperkecil, membuat keliling lintasannya juga semakin kecil. Sebaliknya, apabila jari-jarinya diperbesar, menyebabkan keliling lintasan yang dilalui oleh planet bumi menjadi semakin besar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.